Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lis Indriati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMPN 30 Pesawaran. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Ibu Melda Lutfiana. Beliau adalah guru BK di UPTD SMPN 30 Pesawaran. Assalamualaikum Bu Melda. Waalaikumsalam Bu Lilis. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sangat baik. Iya. Baik Bu Melda, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sesuai kesepakatan kita sebelumnya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, tentunya agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Melda. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis, ini ada dua tujuan. Yang pertama, anak dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah yang baru. Dan yang kedua, di sini anak dapat bersosialisasi dengan mudah. Iya, baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama tadi yaitu supaya anak bisa bersosialisasi di lingkungan sekolah yang baru, dan yang kedua tadi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru ya. Iya, baik. Nah, berarti sekarang nih kalau itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan untuk proses observasi nanti? Oke, baik Bu. Untuk area pengembangan, ini saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Ibu, yang pertama pengetahuan, yaitu tentang bagaimana cara anak beradaptasi. Ini keterampilannya langkah-langkah anak beradaptasi seperti ini. Oh iya. Baik, berarti area yang akan Ibu kembangkan adalah pada aspek pengetahuan dan juga pada aspek keterampilan ya Bu ya. Pada siswa mungkin, nah ini saya ingin mendengar nih ya, kira-kira bagaimana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya ingin seperti apa? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kapasitas siswanya. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning. Untuk metode mungkin saya menggunakan diskusi kelompok ya, tanya jawab, dan juga penjelasan. Baik, Ibu, rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas tadi sudah saya sedikit rangkum ya. Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning atau kita kenal dengan PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan mungkin sedikit memberikan tanya jawab ya Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Oke, kalau untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh gambar dan teks, kemudian LKPD atau lembar kerja. Kemudian menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan masker. Baik, nah kira-kira kalau tadi sudah medianya ya Bu ya, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut?
hari apa, di kelas berapa, dan kira-kira jam berapa? Kebetulan saya ada di jam pertama di hari Selasa. Mungkin saya menggunakan kelas tersebut di kelas 7B. Di kelas 7B. Iya. Oke, berarti nanti pada hari Selasa depan di kelas 7B jam pertama dan jam kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi di kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Dan tentunya setelah kita lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan mengadakan percakapan kembali, yaitu percakapan yang terakhir pasca observasi. Dan tentunya nanti saya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Mungkin pendapat saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan. Kemudian media apa yang akan saya gunakan, akan saya persiapkan mulai hari ini. Oke, terima kasih Bu Melda atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari Selasa depan ya Bu. Ibu sama-sama. Iya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum? Kita hanya juga ya. Ya, sudah berdoa mulai. Kalian siap-siap dan satu alfa. Materi ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang tata tertib sekolah. Coba apa aja tata tertib di sekolah kita? Yang pertama, boleh memasukkan baju. Mau pacaran makan? Ayo. Kopi dan? Tidak boleh memakai sepatu kan? Boleh. Materi baru yang tertib, karena kita masuk ke materi tentang adaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Yang apa? Ibu akan menjelaskan tujuannya dulu ya. Tujuan kita mempelajari adaptasi yang baru adalah agar kalian mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru dan kalian bisa bersosialisasi dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Biasanya sebelum kita mulai belajar, kita saja masuk. Oke, sebelum belajar biasanya kita harus semangat. Semangat. Oke, kita mulai. Tepuk tangan. Jangan menolak kalian ya. Dipanggil kelompok audio. Silakan maju ke depan untuk berdialog. Yang dibuat oleh Cero Potter yang mengatakan sekolah sebagai rumah bagaimana dia mengajar di sekolah. Sekolah rumah dan salah satu menurut ilmu pelajaran dengan penuh kebahagiaan berisi dengan teman kawan. Sekolah bukan suatu sekolah pada cerita bagi semua kegiatan dan sekolah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Lis Indriati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMPN 30 Pesawaran. Saya masih ditemani oleh Ibu Melda sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Nita Nur Endah sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Nita. Assalamualaikum Bu Melda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Baik ya, ini percakapan pasca observasi dan tentunya di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Melda terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Dengan tujuan tentunya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Iya, karena belum terbiasa ya Bu ya. Awalnya saya merasa tegang di awal itu karena diperiksa oleh supervisor, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah ya. Sudah berjalan dengan baik dan tentunya kira-kira bisa nggak nih Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin di area pengetahuan dan juga di area keterampilan. Iya. Nah, untuk pengetahuan siswa di sini saya dapat beradaptasi di lingkungan baru. Kemudian untuk di area keterampilan bagaimana cara siswa untuk berteman dan bergaul di lingkungan yang baru. Iya, baik. Jadi area pengembangan yang berkaitan tentunya dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, kira-kira ini menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah menurut saya berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangannya. Iya, jadi sudah dilakukan dengan baik dan tentunya sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu inginkan ya. Walaupun mungkin ada sedikit kekurangan ya. Nah, menurut Ibu nih, apa sih tadi kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain ya Bu ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan yang saya lakukan kemarin. Ada siswa juga yang kurang aktif. Begitu. Iya, berarti ada beberapa siswa yang tadi terlihat mungkin pada saat pembelajaran kurang aktif gitu ya, kurang terlibat begitu ya. Dan mungkin ada beberapa yang tadi hanya mengandalkan teman ya, yang Ibu sampaikan ya. Nah, kira-kira mengapa ya Bu hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif dan kenapa mereka kurang mau gitu terlibat dalam diskusi kelompok? Mungkin dalam pembagian kelompok itu jumlah siswanya terlalu banyak. Saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya kelompok berdasarkan gaya belajar yang mereka minati seperti visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan mereka. Mungkin saya lakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas seperti itu. Iya, baik. Itu berarti sudah langsung rencana ke depan untuk bisa lebih baik lagi juga ya Ibu ya pada saat nanti proses pembelajaran ya. Dan tentunya mungkin Ibu nanti akan menyesuaikan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing ya, dengan gaya belajar visual, kemudian auditori dan juga kinestetik. Iya deh, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan tentunya dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Dan tentunya nanti saya tunggu cerita-cerita dari Bu Melda apakah bisa direalisasikan atau tidak tentunya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalnya kita mau merencanakan yang lebih baik lagi,
kapan nih kira-kira Ibu bisa melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu ya. Insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Iya deh, terima kasih banyak Bu Melda ya atas jawaban-jawabannya, dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan dengan baik. Baiklah, ini saja akhir dari rangkaian kegiatan supervisi akademik. Semuanya sudah selesai kita lakukan, dari percakapan praobservasi, kemudian observasi di kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nita Nur Endah dan juga kepada Ibu Melda Lutfiana. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.